بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Khanafitina azakumullah. Telah disebutkan tadi beberapa usul, landasan-landasan dalam bermasyarakat, dalam berukhuwah. Yang terakhir kita sebutkan ialah intiqaul ikhwah, selektif di dalam mencari sahabat karib, sehingga dibedakan antara muamalah umum secara umum dengan musahabah persahabatan secara khusus. Dari prinsip yang ketiga maka muncullah prinsip yang keempat, prinsip yang disebut dengan ulfah, at-ta'aluf, adanya ikatan batin, adanya kecenderungan hati, ulfah. Ulfah itu dimaknakan ijtima'un ma'al ti'amin wa mahabbah, berkumpul disertai dengan kecondongan dan kecintaan, sehingga ikatan batin, kecondongan hati kepada sesuatu. Ulfa ini merupakan nikmat Allah yang paling besar untuk kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati mereka. Nikmat yang luar biasa. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا." Ingatlah kalian nikmat Allah atas kalian tatkala kalian dahulu saling bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala melembutkan, menyatukan antara hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah semata kalian menjadi bersaudara. Maka ulfah merupakan nikmat Allah yang sangat agung, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta, sesuatu yang tidak bisa diupayakan oleh siapapun apabila tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan tentang suku Aus dan suku Khazraj. Bainahum khurub, di antara mereka pada masa jahiliyah dulu peperangan sampai 120 tahun lamanya mereka berperang. Tidak ada yang namanya kelembutan hati, tidak ada yang namanya ulfah, penyatuan hati, penyatuan jiwa di antara mereka, hingga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati mereka dengan Islam. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Disebutkan dalam ayat yang lain yang lebih tegas lagi tentang betapa besar nikmat ulfa ini. Disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Dan Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Kalau seandainya engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam menginfakkan, membelanjakan semua yang ada di muka bumi, engkau tidak akan mampu melembutkan, menyatukan hati-hati mereka. Tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Sehingga ketika ada ketondongan hati, ikatan hati,
antara kaum muslimin, saling lembut hatinya, saling menyatu hatinya, saling mencintai hatinya. Itu merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Tidak mungkin diganti dengan dunia dan seisinya. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Walaupun Rasulullah SAW tidak mampu. Walaupun beliau mengerahkan semua yang di muka bumi, tidak mampu. Walakin Allah allafa bainahum. Ini ulfah. Ulfah ini pula barakallahu fikum merupakan satu kaidah dari kaidah bermasyarakat. Sekaligus satu kaidah untuk melihat siapa Anda sesungguhnya. Man anta, siapa ente? Akan ketahuan dengan ulfahnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang saya bacakan sekarang lafaznya Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, al-arwahu junudun mujannadah. Arwah itu satu kesatuan pasukan. Maknanya jumu'un mujdami'ah. Sesuatu yang banyak yang menyatu. Wa anwa'un mukhtalifah. Tapi beda-beda orangnya. Arwah itu macam-macam, arwah itu beragam, tetapi dia menyatu. Sebagaimana sebuah pasukan, orangnya banyak, pasukannya banyak, tapi menyatu dalam satu barisan. Rasul mengatakan setelah itu, "Fama ta'arafa minha i'talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf." Fama ta'arafa minha i'talaf. Yang saling mengenal, yang saling ta'aruf, maknanya yang cocok sifatnya, yang sesuai terkait dengan bab akhlaknya, sesuai tabiat-tabiatnya, maka dia akan i'talaf, langsung menyatu. Ruh akan menyatu dengan yang satu sifat, yang satu tabiat, yang satu perangai. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang saling enggak kenal, yang beda sifatnya, yang beda akhlaknya, yang beda tabiatnya, ikhtalaf, maka akan saling menyelisihi, saling menjauh. Ini hadisnya Rasul alaihi salatu wasallam yang berkaitan langsung terkait dengan ulfah kita, kecondongan hati kita. Ini merupakan kaidah besar dalam bermuamalah. Terkait dengan poin tadi. Seseorang yang memiliki tabiat baik, yang memiliki akhlakul karimah, yang memiliki sifat-sifat yang mulia, rohnya itu akan mencari yang semisal. Akan mencari orang-orang baik. Akan mencari orang yang punya perangai bagus. Dia mukmin. Nyari mana mukmin-mukmin yang lainnya ini? Begitu ketemu sama-sama mukmin, langsung klop. Kenapa ya, Pak? Satu sifatnya. Klop, plak gitu. Ketemu dengan orang yang gak beriman, lari. Hatinya dia gak bisa menyatu. Ada orang yang memiliki akhlakul karimah, akhlaknya lembut, akhlaknya baik, akhlaknya mulia, budi pekertinya luhur. Nyari mana yang sama kayak saya ini. Begitu ketemu orang yang akhlaknya mirip, plek, langsung sinkron. Ada kecocokan hati, kecenderungan hati, ikatan batin. Plek, ketemu. Begitu pula, sebaliknya, seseorang yang memiliki perangai yang jelek, perangai yang kasar, akhlak yang tercela, nyari-nyari begitu podo. Ketemu sama orang yang satu error, satu hang bareng-bareng. Klop, lah podo. Itu namanya al-arwahu junudun mujannadah. Agak muhim. Disebutkan di antara faedah hadis ini oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah
dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bukunya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menyatakan, wa yustafadu min hadzal hadits, diambil faedah dari hadis ini, annal insana idza wajada fi nafsihi nafratan mimman lahu fadilatun aw salah, seseorang insan apabila mendapati pada hatinya rasa nafrah, tidak cocok, lari dari orang yang soleh, dari orang yang mulia, fayambaghi ayyabhasa 'anil muqtabil lidzalik, maka dia harus cari tahu sebabnya apa kok sampai hatinya lari, hatinya nggak cocok dengan orang soleh. Lihat fi izalatih, supaya dia berupaya menghilangkan sebab tadi, hatta yatakhallasa minal wasfil madmum, hingga dia lepas dari sifat yang tercela itu. Introspeksi, loh, kok saya tidak suka ya dengan orang soleh? Kenapa tidak suka? Cek jiwamu, cek dirimu, ada apa dengan kamu? Kok tidak suka sama orang soleh? Jangan-jangan kamunya orang soleh, jiwanya beda, hatinya beda, ikatan batinnya lain. Orang soleh ya, ini orang soleh, orang yang baik-baik, akhlaknya mulia dan segala macam, masya Allah. Kok hati saya nggak bisa nyingkron sama dia ya? Kok hati saya kok gimana ya? Kok nggak bisa menyatu ya? Kok jadi nggak senang sama dia ya? Jangan sok gaya, dia nggak beres. Kok malah dia nggak beres? Antum yang ada muhasabatun nafs. Kenapa ya kok saya nggak suka sama dia? Cari sebabnya, kata beliau. Dan hilangkan ada pada kamu sifat yang tercela. Rohnya kamu tuh jelek, dikarenakan kamu nggak suka dengan orang yang baik-baik. Wa kadzalika al-qawlu fi 'aksih, demikian pula sebaliknya. Antum dikenal sebagai orang baik-baik. Nah gitu ya. Dikenal sebagai orang yang baik-baik. Orang yang Masya Allah tamasuk bis sunnah, kencang berpegang dengan sunnah, akhlaknya mulia, adabnya Masya Allah, semangat ngaji, semangat taklim dan segala macam. Kok hati antum bisa klop ya dengan orang-orang jelek kayak gitu? Ada orang yang akhlaknya kasar, akhlaknya rusak, perangannya nggak bagus, orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti itu. Kok jiwa kamu bisa klop sama mereka ya? Hah? Kok bisa klop sama mereka ya? Itu kebutuhan itu jangan diamkan. Segera kamu cari sebabnya. Ada yang error pada hati kamu. Tidak mungkin orang yang sebaik kamu, orang yang akhlaknya mulia seperti kamu, orang yang sangat kokoh agamanya seperti kamu, kok punya kecondongan hati dengan orang-orang menyimpang semacam itu. Berada yang error pada jiwa kamu tadi. Segera kamu cari. Hilangkan. Itu merupakan sifat yang tercela. Atau sebaliknya. Kamu kok bisa ya mencintai orang-orang yang jelek tadi itu ya? Dengan bahasa yang sebaliknya. Ini orang fasik, orang yang mursal, suka berbuat dosa, pemahamannya menyimpang, orang yang sesat. Kok bisa ya untuk condong sama dia? Kok bisa ya? Itu cek hatimu. Berarti hati kamu ada yang rusak. Dikarenakan kecondongan kamu kepada orang-orang jelek. Al-arwahu junudun mujannada. Yang baik ketemu dengan yang baik. Yang jelek ketemu dengan yang jelek. Barakallahu fikum. Ini sesuatu yang sangat penting diperhatikan, barakallahu. Terutama terkait dengan masalah persahabatan karib. Barakallahu fikum. Dan dengan inilah orang lain bisa menilai siapa dirimu. Dengan inilah orang lain itu bisa menilai siapa dirimu. Man anta akan diketahui. Barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah menyatakan, man khafiya alaina haluhu lam takhfa alaina ulfatuh. Seseorang yang tersamarkan atas kami keadaannya. Siapa orang ini ya?
Enggak tahu siapa dia. La takhfa lam takhfa alaina ulfatuh. Tidak akan samar bagi kami ulfahnya, kecondongannya, kecenderungannya, ikatan batinnya kemana dia. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah menyatakan, man satara anna bid'atahu lam takhfa alaina ulfatahu. Seseorang yang menutupi bid'ahnya dari kita, maka tidak akan samar pada ulfahnya. Dia berusaha menutupi pemahaman yang sesat pada dirinya, ditutupi gitu. Kita nggak tahu. Itu tidak bakal bisa dibohongi terkait dengan ulfahnya, kecondongan hatinya. Kemana dia pergi, kemana dia lari, dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia bermajlis. Nah, majlisnya sama teroris, kurang lebih. Loh, majlisnya dengan kaum khawarij, kurang lebih. Hanya hatinya ke sana. Oh, dia punya pemahaman yang sama dengan mereka. Jika disebutkan oleh Mu'adz bin Mu'adz al-Anbari rahimahullah, dia mengatakan, Ar-rajulu wa in katama ra'yahu lam yakhfa dzalika fi ibnihi wala sadiqihi wala fi jalisihi. Seseorang bagaimanapun dia maksimal menyembunyikan pemahaman yang sesat, maka tidak akan tersamarkan pada anaknya, pada temannya, pada teman duduknya. Itu namanya apa? Ulfah. Barakallahu fikum. Maka dari sini azzakumullah, sekali lagi dipentingkan yang namanya intiqaul ikhwah tadi, selektif dalam mencari teman karib, sahabat karib, betul-betul yang kita cari, yang kita jadikan sebagai sahabat, orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia. Dan kita berupaya supaya ulfah kita, kecondongan hati kita, ikatan batin kita kepada orang-orang yang baik. Dan selalu kamu cek, selalu kamu perhatikan, selalu muhasabah dengan siapa kecondongan hati kamu itu. Kalau kecondongan hati kamu dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus akidahnya, yang kuat manhajnya, yang baik ibadahnya, yang bagus akhlaknya, alhamdulillah, ulfah kamu bagus. Tapi kalau sebaliknya, segera mawas diri, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah ya kawan. Ini sebuah kaidah. Ulfah itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Rawdatul Muhibbin tentang masalah ulfah ini. Beliau menyatakan, wa anta idza ta'ammaltal wujud. Kamu kalau mencermati alam wujud yang semua yang ada di muka bumi ini, la takadu tajidu itsnaini yatahabbani. Kamu tidak akan mendapati dua orang yang saling mencinta illa wa bainahuma musyakalah, melainkan pasti antara keduanya ada kemiripan, satu syakal, satu tipe. Au ittifaqun fi fi'il, atau sama perbuatannya. Au halin, atau sama keadaannya. Au maqsad, atau sama niatnya. Fa in tabayanatil maqasid wal awsaf wal af'al wa tara'iq lam yakun hunaka illa an-nafrah. Sebab kalau berbeda niatnya, beda sifatnya, beda perbuatannya, beda jalur yang ditempuh, maka tidak akan terjadi melainkan nafrah, perselisihan. Tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Ini pernyataannya beliau rahimahullahu ta'ala. Artinya ulfah itu sesuatu yang pasti ada. Pasti ada barakallahu fikum pada makhluk. Barakallahu fikum. Nah, kemudian barakallahu fikum, kalau seandainya terjadi, ada seseorang yang berbeda, tapi kok bisa bersama-sama, itu pasti ada sebuah kemaslahatan yang hendak dicapai bersama, dan akan berpisah ketika kemaslahatannya habis. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar, ini saya perpanjang,
Nanti ada titik temunya ya, jangan khawatir. Disebutkan oleh Malik bin Dinar rahimahullah. Beliau menyatakan la yattafiqu ithnani fi 'ishratin. Tidaklah sepakat dua orang dalam bergaul illa wa fi ahadihima wasfun min al-akhar. Melainkan pasti pada salah satunya ada sifat yang dimiliki sama yang lain. Ada kemiripan sifat. Dia mengatakan wa inna ajnasan nas ka ajnasit thair. Jenis manusia sama kayak burung. La yattafiqu naw'ani min at-thair fi thayran. Tidaklah sama dua jenis burung ketika terbang di langit illa wa bainahuma munasabah. Melainkan pasti antara keduanya ada kesesuaian. Ini anak burung perenjak kok terbang bareng sama burung kutilang. Beda burung kok terbang bareng-bareng. Pasti ada munasabahnya. Pasti ada yang podo. Kemudian beliau meriwayatkan wara'a yauban ghuraban ma'a hamamah. Suatu hari beliau melihat ada burung gagak kok berbarengan dengan burung hamamah. Kok bisa ya gagak sama hamamah gabung? Lain burungnya, lain jenisnya, kok bisa sama-sama? Faqala muta'ajjiba. Maka beliau bergumam takjub. Ittafaqa wa laysa min syaklin wahid. Bisa bareng bersama-sama padahal beda tipenya, beda jenis burungnya. Kok bisa ya? Termati sama beliau. Tsumma tara. Kemudian dua burung tadi terbang. Fa'idha huma a'rajan. Tiba-tiba dua burung itu sama-sama pincang. Podo pincangi. Maka beliau mengatakan min hahuna ittafaqa. Dari sini rupanya bisa ketemu. Apa ya Pak? Podo pincangi. Ada munasabah kesesuaian. Ini barakallahu fikum bukan semata-mata ilmu burung, tapi ini berkaitan langsung dengan kehidupan manusia, berkaitan langsung dengan tindakan kita bermasyarakat, berkaitan langsung dengan tindakan kita bersahabat. Itu ada ulfahnya. Seorang yang tayyib, orang yang baik, dia pasti cari yang baik. Orang yang khabith, yang jelek, pasti gandrung sama yang jelek. Barakallahu fikum. Gitu ya. Orang yang memiliki akhlakul karimah, dia akan nyari sahabat-sahabat orang-orang yang berakhlakul karimah. Orang yang memiliki akhlak yang tercela akan mencari, akan sama pergaulannya dengan orang-orang yang akhlakul zanimah, akhlak yang tercela. Barakallahu fikum. Seorang sunni, seorang ahli sunnah, dimanapun dia berada, dia pasti akan mencari ahli sunnah yang lain. Seorang hizbi, seorang ahli bid'ah, dimanapun mereka berada, kelak dengan ahli bid'ah yang lain. Kenapa? Podo mubtadi'nya, podo ahli bid'ah. Itu mesti, itu namanya ulfah. Ketika ada seseorang ahli sunnah, seorang sunni, kok bisa berjalan bersama-sama dengan seorang hizbi? Pasti bainahuma munasabah. Pasti ada kesesuaiannya ini. Tidak mungkin seorang sunni gandeng sama hizbi. Tidak mungkin seorang ahli sunnah kelak dengan ahli bid'ah. Itu tidak mungkin. Kok terjadi? Pasti ada yang sama di antara mereka. Apa kira-kira? Bukan pincang loh ya. Itu tadi terkait dengan burung. Podo pincangi. Yang ini barakallahu fikum dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ialah al-maslahah. Adanya sebuah kemaslahatan yang hendak mereka capai berdua. Dan itu rata-rata maslahatun dunyawiyah. Maslahat duniawi. Terus
persahabatannya tidak akan hakiki, tidak akan abadi, akan selesai, akan habis dengan habisnya maslahat tersebut. Disebutkan oleh ulama kita faedah dari hadis tadi, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Wa yu'khadhu min hadza annaka mata wajadta suhbatan, diambil faedah dari hadis tadi, al arwahu junudun mujannadah, kapanpun engkau dapati sebuah persahabatan baina bakhilin wa karim, persahabatan antara dua orang, satunya bakhil, satunya karim pemurah, yang ini kikir, yang ini dermawan. Au jabarin wa syuja', atau persahabatan antara dua orang, satunya penakut, satunya pemberani. Au ghabiyin wa zaki, atau satunya bodoh, satunya tolol, yang lain pintar. Au muhtadin wa mubtadi', atau kamu dapati persahabatan antara orang yang terbimbing, orang yang muhtadi yang terbimbing dengan sunnah dan ahli bid'ah. Au ahmaq wa akil, atau persahabatan antara orang yang idiot, orang yang dungu dengan orang yang berakal. Fa'lam, ketahuilah, anna suhbata lam tablugh an takuna shadaqatan balighah. Ketahuilah, persahabatan mereka tidak akan mencapai persahabatan yang hakiki, persahabatan yang sesungguhnya. Tidak. Tapi semata-mata persahabatan untuk sebuah kemaslahatan, untuk sebuah kemaslahatan, dan ujung-ujungnya katanya para ulama kita ialah maslahat dunyawiyah. Ujung-ujungnya maslahat dunyawiyah. Dunia itu macam-macam, bisa dalam bentuk tahta, bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk wanita, bisa dalam bentuk ketenaran, kemajuran, bisa dalam bentuk apa lagi? Pengikut dan yang lain-lainnya. Dunia. Ujung-ujungnya dunia. Barakallahu fikum. Gitu ya. Itu namanya ulfah. Barakallahu fikum. Ada seorang, misalkan seorang akhuna, ikhwan sunni, ikhwan ahli sunnah. Kok bisa ya? Mesti gabungnya dengan sufia, orang-orang sufi, majlisnya sama mereka, jagongan bareng sama mereka, bersahabat kental dengan mereka, di mana-mana sama mereka. Nah, sama mereka terus. Ada apa ini ya? Padahal tahu saya, saudara kita yang satu ini, yang sunni ini ngerti bagaimana penyimpangan kaum sufia. Ngerti bagaimana berbagai macam bentuk bid'ah yang ada pada mereka. Kok bisa ya? Itu mesti ada apa? Ada munasabah. Adanya munasabah. Delan. Kamu cek. UUD. Ujung-ujungnya dunia. Ujung-ujungnya dunia. Macam-macam. Mungkin supaya mendapatkan nama, kemasyhuran, ketenaran di tengah-tengah mereka. Terhormat di tengah-tengah mereka. Tentu bukan kehormatan ya ikhwan, keterbelakangan. Hormat kok di kalangan orang-orang menyimpang. Atau mungkin ada obsesi tertentu yang sedang dia kejar. Jangan-jangan kepingin ngepek anak wong itu mau. Jangan-jangan dia lagi mengincar putri tokoh-tokoh sufiah tadi. Kadung jatuh cintrong. Nah, terjadi yang kita bawakan sekarang itu nyata di sejarah Islam. Kena dikarenakan obsesi wanita. Atau asbab-asbab yang lainnya yang semuanya dunia. Begitu mendapatkan yang namanya dunia, semakin keras, semakin lekat, semakin kuat persahabatannya. Begitu dunianya habis pula persahabatannya.
Ini ya kan, cek mending, ngasih mending yang semacam ini. Ya para haji barakallahu fikum ya, bukan yang semacam itu, tetapi ada wasfun mazmum, sifat yang tercela pada seorang sunni tadi, yaitu pada dia ada penyimpangan sufiyah. Tidak mungkin orang itu bergabung dengan sufiyin melainkan punya pemahaman sufi yang sama. Tidak mungkin dia bergabung dengan pemahaman ikhwaniyin melainkan dia pasti memiliki pemahaman ikhwan yang sama. Tidak mungkin dia bergabung dengan tablighiyin melainkan punya pemahaman tabligh yang sama. Artinya pada dia ada wasfun mazmum, sifat yang tercela, adanya kerusakan pada manhajnya, kerusakan pada akidahnya terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman menyimpang yang ada pada teman dekatnya. Ini yang lebih mengerikan. Yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Cari sebabnya. Itu wasfun mazmum, sifat yang tercela yang ada pada diri dia. Barakallahu fiikum. Khanafatina azakumullah. Satu hal yang diingatkan. Dikarenakan apa yang saya sampaikan tadi, barakallahu fikum, itu merupakan fenomena yang akhir-akhir ini banyak kita dapati di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ada di kalangan mereka pihak-pihak yang mulai menunjukkan ulfahnya, kecondongannya, ikatan hatinya kepada orang-orang yang menyimpang. Yang jadi muskilah adalah sebagian pihak menilai itu adalah perkara yang benar. Ini merupakan syubhatun azimah, syubhat yang sangat besar. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka membenarkan penyimpangan-penyimpangan tadi dikarenakan adanya sebagian Ahlu Sunnati wal Jamaah yang condong ke sana. Ini perkara yang sangat mengerikan, barakallahu fikum. Terjadinya pergeseran prinsip, terjadinya pergeseran akidah, terjadinya pergeseran manhaj dikarenakan ada beberapa pihak-pihak tertentu yang sudah mulai menunjukkan ulfahnya kepada orang-orang yang menyimpang. Kita pikir kemudian Ahlus Sunnati wal Jamaah cerdas, langsung bisa menilai, berarti orang-orang ini sudah mulai menunjukkan penyimpangannya. Dikarenakan dia menunjukkan ulfahnya, kecondongan hati kepada orang yang menyimpang. Kita pikir Ahlus Sunnati wal Jamaah cerdas, langsung bisa menilai, orang ini sudah menyimpan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, baru ketahuan sekarang. Saya pikir atau kita pikir mereka langsung ingat dengan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, man khafiya alaina haluhu lam tafa alaina ulfatu. Siapa yang samar keadaannya atas kami, tidak bakal samar ulfahnya. Kita pikir cerdas, ngerti. Awas, ada yang menyimpang, awas, ada yang tidak beres, awas, ada yang mau pindah, awas, ada yang mau lompat. Kita pikir seperti itu. Tahu dari mana? Dari ulfah mereka. Ternyata yang terjadi barakallahu fikum tidak seperti itu. Yang lebih banyak terjadi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus justru mengalami perubahan. Membenarkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, membenarkan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang ada dengan alasan dilakukan oleh sebagian Ahlus Sunnah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Waspadai. Al-hujjah al-kitab was sunnah. Waspadai. Prinsip ulfah ini adalah prinsip besar yang diterapkan oleh para ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, para ulama kita salafun saleh dengan ulfah. Jangan memandang dia sebagai seorang sunni. Jangan memandang dia sebagai seorang Ahlus Sunnah. Tapi pandang kemana ulfahnya, kemana ketondongan hatinya, kemana ikatan hatinya, lari kemana dia, dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia bermajlis.
Kalau dia kecondongan hatinya kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang benar, itulah seorang ahli sunnah. Kalau ternyata kecondongannya kepada orang-orang yang tidak beres, orang-orang yang menyimpang, yang memiliki pemahaman-pemahaman sesat, pemahaman-pemahaman yang mengerikan, itu pertanda ada penyimpangan pada sunni tadi. Bukan berarti melegalkan yang bid'ah menjadi sunnah. Contoh. Mau contoh ya? Antum paham nggak yang saya sampaikan ini? Jangan-jangan kebablasan masyarakatnya. Ini masyarakat ahli sunnah ya, Pak. Ada kalau itu. Contoh. Supaya tidak ada yang tersungging, saya lah. Ya, gampang ya. Antum tahu siapa saya? Tahu ya? Alhamdulillah. Antum tahu siapa saya? Qadarullah, la qadarullah ya. Jangan sampai terjadi. Saya sudah contoh saja. Antum melihat saya? Ustaz Afif. Kok kemudian ada acara bareng daurah bersama dengan tokoh-tokoh Khawarij? Tersebar undangan. Hadirilah daurah 2 hari. Gitu ya. Bersama dengan Al-Ustaz Muhammad Azimuddin Sidawi, bersama dengan Abu Bakar Ba'syir. Laqad darahullah. Bersama di mana? Di Solo, di segala macamnya, begitu. Segala macamnya. Cara kelas itu. Anda loh, Ustaz Afif kok sama Abu Bakar Ba'syir ya? Kan gitu ya. Ahlussunnah tahu siapa tuh Abu Bakar Ba'syir? Tokoh khariji, teroris internasional. Dia diketahui semua pihak oleh orang awam, oleh para penguasa, apalagi sebagai seorang Ahlussunnah. Kok bisa ya? Prinsip antum yang benar bukan berarti melegalkan tindakan Abu Bakar Ba'syir dengan sebab saya daurah bareng sama dia. Paham? Justru antum mencurigai saya. Loh ada apa? Dai salafi, Ustaz Sunni yang dikenal kesana kemari gembar-gembar tentang dakwah salafiyah. Loh kok bisa gandeng sama Abu Bakar Ba'syir? Antum jangan melegalkan Abu Bakar Ba'syirnya dikatakan saya, tapi antum harus mencurigai saya. Loh, berarti ada sesuatu yang tersimpan selama ini. Terapkan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, man khafiya alaina haluhu lam takhfa alaina ulfatuh. Orang yang tersamarkan keadaannya di kalangan kami dapat akan tersamarkan ulfahnya. Selama ini tahunya saya orang baik-baik, Ustaz satu ini orang yang baik, dai sunni, dai salafi. Lah ternyata ulfahnya larinya kepada Abu Bakar Ba'syir. Ya kurang lebih lah. Ya mungkin ada yang nggak percaya. Benar. Jangan-jangan beliau nggak tahu. Gitu. Masa nggak tahu pengumumannya 2 bulan sebelumnya kok nggak tahu? Masa nggak tahu semua pihak diundang kok nggak tahu? Mungkin banyak yang mentakwil bela-bela saya gitu ya. Tapi itu harus punya langsung plok. Diwaspadai. Berarti ulfahnya dia nggak beres. Ada yang hang pada beliau satu ini. Ada yang error pada beliau satu ini. Kalau bahasa Ibn Jauzi, ada wasfun mazmum, sifat yang tercela pada beliau ini. Betul ya? Paham ya? Nah, yang saya terangkan tadi, yang aneh, dan itu yang terjadi di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin, bukan kemudian mencermati, mewaspadai orang dengan ulfahnya. Tidak. Terbalik, melegalkan, membenarkan apa-apa yang menyimpang pada orang-orang menyimpang tadi dengan alasan perbuatan Ustaz Fulan, perbuatan Dai Fulan, Sunni Fulan bersama dengan dia, Dai Fulan bersama dengan dia. Allahul musta'an. Itu namanya pergeseran manhaj. Ada pergeseran manhaj. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Bisa dipahami? Kenapa kok saya berpanjang-panjang membahas masalah ulfah? Bukan semata-mata terkait dengan bermasyarakat. Kita harus mencari teman yang baik dengan kriteria yang baik. Tapi lebih daripada itu menentukan siapa kita.
siapa kita. Itu yang pertama. Orang yang tahu siapa kita dengan ulfanya kita. Dan yang kedua, kita bisa menentukan orang lain juga dengan ulfanya dia. Ini merupakan kaidah besar dalam perkara bermasyarakat. Orang baik akan bermasyarakat dengan orang baik. Orang buruk akan bermasyarakat dengan orang buruk. Ketika ada orang baik bermasyarakat dengan orang buruk, itu pasti ada keserupaan, artinya kemiripan antara keduanya, dan pasti tidak beres. Paham? Antum paham kaidah ini, ya? Dikarenakan ini sekarang fenomena terbaru, fenomena terkini, penyimpangan-penyimpangan dan fitnah-fitnah yang ada di tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah mulai banyak orang-orang yang pelan-pelan merangkak mau lompat pagarnya Ahlus Sunnah menuju kepada pagarnya Ahlul Bid'ah. Pelan-pelan gitu. Nah langsung lompat, plek. Assalamualaikum, saya hizbi ya. Ketok kentoro ya Evan. Walaupun ada yang berbuat semacam itu. Ada yang seperti itu. Ini enggak, pelan-pelan. Pelan-pelan, geser, pelan-pelan. Terus lama-lama kecondongannya kepada mereka semuanya. Orang-orang yang menyimpang tapi terus. Satu kaki sudah masuk kepada halamannya hizbiyin. Kaki yang berikutnya masih di kalangan salafiyin. Barakallahu fikum. Kalau kaki yang di hizbiyin ngelus-ngelus, tapi kaki yang di salafiyin nendang-nendang, artinya bikin fitnah. Kamu ada. Itu semua diambil dari pembahasan al-ulfah. Ini kaidah muhimmatun jiddan. Sangat penting ini kaidah terkait dengan bab yang dibawakan tadi, terutama dalam bab bermasyarakat. Itu kaitannya dengan poin yang ketiga tadi. Barakallahu fikum. Saya paham misalnya. Maka khulasahnya masing-masing kita harus muhasabah, introspeksi diri. Siapa kita, dengan siapa kita bersahabat, kemana kita condong, kemana kita ada ikatan batin. Terus muhasabah. Diupayakan terus larinya kepada orang yang soleh, orang yang baik, yang berakhlakul karimah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Dan jangan sampai ketodongannya kepada orang-orang yang gak beres. Bisa ya. Jam 7 lebih 5 itu. Di tempat saya jam 7 lebih 5 sudah isya. Di sini jam berapa? 7 kan? 7 lebih 5 kan? Allah ya harus. Masya Allah. Ini baru usul dasar-dasar dalam bermasyarakat. Jadi jangan bayangkan bermasyarakat cuma bermasyarakat dengan muslimin awam. Ahlus Sunnah juga termasuk masyarakat. Nah gitu ya. Muslimin semua juga termasuk masyarakat. Dengan dibahas secara keseluruhan. Ini sudah isya ini. Jadwalnya sampai isya Pak. Gimana ya Pak? Lanjut. Sudah. Kemalaman kan? Allahul musta'an. Itu 4. Dah, nggak usah banyak-banyak. 4 dulu aja. Ini kebanyakan nanti tahu-tahu jam 10 malam masih usul terus. Lanjut. Kalau mau lanjut saya teruskan ini. Saya teruskan sekarang ini. Terkait dengan masalah bagaimana bentuk real dalam bermasyarakat, terutama dengan masyarakat secara umum. Secara hukum di kalangan kaum muslimin dan juga di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dulu apa lanjut? Jawaban yang tak cari ya ini. Isya dulu. Gitu ya. Karena udah masuk isya kan? Bentar lagi. Nah, isya dulu. Diteruskan pada isya. Sampai jam berapa? Ya nggak bakal selesai. Bukunya tebel satu ini. Itu dipilih-pilih ya, Pak. Sampai jam berapa dulu? Janjian itu sama saya. Sampai jam 8. Sampai jam 8. Ya,
dan jam 8. Baik, insyaallah taala. Kita sekarang dulu untuk isya dan diteruskan lagi insyaallah sampai jam 8. Nakfilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.